Irjen Verdi Sambo tetap salahkan Brigadir J meski ucapkan bela sungkawa. Tetap yakin Brigadir J lakukan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo akhirnya muncul di hadapan publik. Kemunculan perdana Verdi Sambo di depan halayak itu saat dia mendatangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tim khusus Polri Kamis 4 Agustus 2022. Adapun Irjen Verdi Sambo tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri pukul 9:57 waktu Indonesia bagian Barat dengan penjagaan ketat. Kedatangannya langsung disambut ratusan wartawan yang telah menunggu sejak pagi. Sambo tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia menyampaikan pernyataan pertamanya setelah kasus baku tembak terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Di hadapan wartawan, Verdi Sambo mengungkapkan bahwa dia telah menjalani pemeriksaan beberapa kali sebelum di Bareskrim ini. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat, tutur Verdi Sambo. Menurut Verdi Sambo, dia sudah memberikan keterangan pada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Pada akhirnya itu pula Verdi Sambo menyampaikan bela sungkawa untuk Brigadir J. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan, katanya. Namun menurut dia, tewasnya Brigadir J tidak lain karena memang perbuatannya sendiri kepada keluarganya. Semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya, ujar Irjen Verdi Sambo. Semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya, ujar Irjen Verdi Sambo. Sambo lantas meminta semua pihak agar bersabar terkait peristiwa yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Dia mengatakan hal tersebut supaya tidak ada asumsi-asumsi liar yang berkembang sebelum penyidikan. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya, sambung dia. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih, tutup Verdi Sambo. Seperti diketahui, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Andi Rian mengumumkan bahwa polisi akan menetapkan Richard Eliezer sebagai tersangka. Penyidik menetapkan Brada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP JO 55 dan 56 KUHP, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jajadi. 2022. Pasal 338 adalah pasal yang dikenakan untuk tindak pidana perampasan nyawa orang lain alias pembunuhan. Sedangkan pasal 55 adalah tentang mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Sementara pasal 56 kurang lebih tentang membantu kejahatan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan. Bila merujuk pasal yang dikenakan, bukan tidak mungkin akan ada tersangka lainnya. Selanjutnya, polisi akan langsung menangkap Brada E setelah menetapkan tersangka. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan telah melakukan gelar perkara terkait laporan dari pihak keluarga Brigadir J. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah dianggap untuk menetapkan Brada E sebagai tersangka, ujar Brigjen Andi Rian di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Rabu 3 Agustus 2022. Adapun Andi Rian menuturkan Brada E yang menembak Brigadir J bukan untuk membela diri. Meski demikian, Andi Rian belum bisa merinci terkait motif Brada E karena akan melanjutkan penyidikan lebih lanjut. Brada E bukan membela diri, imbuhnya. Menurutnya, penyidik tidak akan berhenti dalam penyidikan kasus tewas Brigadir J. Pemeriksaan tidak berhenti sampai sekarang karena akan ada beberapa saksi yang akan kami periksa dalam beberapa hari ke depan, imbuhnya.
Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian mengumumkan menetapkan tersangka ini setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 42 orang saksi. Berdasarkan rangkaian penyidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan tahun ini oleh tim khususnya oleh Bareskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Sebanyak 42 orang saksi itu termasuk di dalamnya ahli biologi, kimia forensik, metalurgi balistik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP sudah diperiksa untuk diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, ucapnya. Dari hasil rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah melakukan gelar perkara, tim Sus Bareskrim Polri hasilnya penyidik menetapkan Baradae sebagai tersangka. Brigjen Pol Andirian Jajadi mengaku pemeriksaan dan penyidikan tidak berhenti sampai di sini dan akan berkembang mengingat masih ada beberapa saksi akan dilakukan pemeriksaannya beberapa hari ke depan.